saudara-saudara sekalian, saya mau ingatkan Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dalam rangka penanggulangan masalah bencana ini, agar kepala daerah diberikan petunjuk secara tertulis agar punya dasar hukum yang jelas. Jangan nanti selesai COVID ini atau Corona ini mereka menjadi tersangka. Nah, ini kita perlu hati-hati. Indonesia ini selalu labil. Nah, oleh karena itu ada surat atau petunjuk secara tertulis dalam penggunaan anggaran, supaya di kemudian hari mereka tidak menjadi tersangka atau menjadi bulan-bulanan APH atau pemeriksa. Ini ingatkan Pak Gubernur. Pengalaman masa lalu kita dalam rangka menghadapi wabah tempoh hari, yaitu masalah flu burung, masalah rabies dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum melihat di dalam penyusunan perencanaan ini bagaimana pada tahun 2021 setelah wabah ini apa yang harus kita lakukan. Hendaknya pemerintah daerah harus punya antisipasi. Yang ketiga, masalah petani, karena pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak didukung oleh petani. Tentu dalam rangka menghadapi situasi yang tidak pasti ini, petani kita untuk tahun 2021 harus mendapatkan perhatian khusus juga. Selain daripada itu, memang dalam keadaan seperti sekarang ini, bahwa para pemimpin di dunia ini maupun di daerah menghadapi satu kesulitan ketidakpastian. Nah, oleh karena itu ya kita ekstra hati-hati. Nah, yang terakhir saya mohon kiranya alat tes untuk corona ini tiap-tiap rumah sakit di daerah supaya punya atau kepala daerah bisa membeli. Nah, sehingga masyarakat kita bisa dites. Kalau hanya menunggu ke provinsi atau menunggu ke pusat, itu risikonya terlalu tinggi. Mengenai pemotongan anggaran, seluruh anggaran DAP khususnya infrastruktur kecuali kesehatan itu oleh Kementerian Keuangan sudah diinformasikan dan dilaporkan kepada DPR melalui badan anggaran, dan kita sudah tidak keberatan, termasuk DPR juga dipotong. Jadi khusus untuk menanggulangi masalah corona ini. Kita berdoa corona ini cepat selesai, mudah-mudahan, karena menurut Pak Mendagri itu sudah 208 negara yang terjangkit penyakit yang begitu mengerikan ini. Penularannya begitu cepat dari manusia ke manusia. Oleh karena itu kita prioritaskan bagaimana nyawa manusia atau rakyat Kalimantan Barat ini diselamatkan. Saya rasa itu saja saran dari saya atas kesediaan Bapak Gubernur mengundang kami. Kami ucapkan terima kasih. Moga-moga kami bisa mengawal program-program pembangunan Kalimantan Barat di tingkat pusat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Kasengat Kak Jibata. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak Gubernur, apakah mau direspon atau melanjutkan? Saya jawab dulu. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih. Ini ke Pak panelis dulu. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah saya sependapat dengan Bapak, harus ada dukungan tertulis untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus corona ini. Kemudian kalau 2021 akan kita bicarakan sekarang Pak, program-program kita seharusnya recovery ekonomi masyarakat itu penting. Kemudian petani ini mendapat perhatian kita, makanya saya minta segera pengadaan pupuk dan bibit untuk mereka agar terus bisa berproduksi. Kemudian alat tes ini saya sependapat Pak, lebih baik daerah juga ikut mengadakan. Yang sudah mengadakan itu setahu saya Landak dan Kota Pontianak. Tapi kita sudah melakukan rapid test ini Pak,
lebih dari 5.000 masyarakat kita. Nah, yang didapat adalah 200-an yang reaktif, tapi sebagian besar sudah negatif sekarang. Kemudian DAK kita sudah mendapatkan ini, insya Allah COVID-19 ini jadi perhatian kita, Pak, terutama tenaga medisnya juga kita jadikan perhatian kita agar mereka tidak terpapar. Karena sekarang ini ada satu rumah sakit, Pak, tapi bukan rumah sakit Sudarso, itu lebih dari 20 orang, bahkan katanya 40 orang, termasuk 6 dokter spesialisnya reaktif dalam uji rapid testnya. Ini karena ada pasien yang membohongi mereka, ditanya apakah pernah pulang dari Jakarta atau dari mana, dia bilang enggak, padahal dipulangkan pulang dari Jakarta, dan mereka besoknya baru ngetes dia, dan ternyata 2 suami istri itu positif. Nah, akhirnya kita kepada dokter-dokter yang nangani dan perawatnya sampai 40 orang, kasihan juga, tapi kita tangani serius. Terima kasih, Pak.